Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat. 18 NIM saya 1810301141 5B. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya dari SL1 sampai SL3, di mana topiknya itu fisioterapi manajemen bencana. Untuk SL yang pertama itu analisis resiko dan penilaian skala dampak. Baik, di sini ada definisi. Bentar. Definisi untuk bahaya atau hazard adalah sesuatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Yang kedua ada kerentanan, adalah sekumpulan kondisi dan sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan atau faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Yang ketiga ada kemampuan atau capability, adalah kebijakan, kesiapsiagaan dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang memiliki oleh perorangan, keluarga dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Selanjutnya ada langkah-langkah penilaian risiko bencana. Yang pertama ada menentukan suatu lokasi rawan bencana. Jadi kita harus menentukan lokasi yang rawan bencana, misal di daerah Sulawesi, di likuifaksi seperti itu. Baik, yang kedua ada melakukan identifikasi risiko bencana dengan mencari sumber informasi seperti berikut. Yang pertama ada bahaya atau ancaman. Itu terbagi menjadi 4 ya. Menentukan, yang pertama ada menentukan jenis ancaman seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana sosial seperti kemiskinan, kerusuhan atau konflik dan lain-lain. Yang kedua ada melengkapi peta topografi seperti letak wilayah atau batas wilayah, kota, sungai, danau, gunung, penambangan, pabrik, industri, dan lain-lain. Bisa via Google Earth atau sumber lainnya. Yang ketiga ada menentukan skala probabilitas atau penjelasan di slide berikutnya. Baik, nanti penjelasan di slide berikutnya ya. Yang terakhir ada menentukan skala dampak kejadian seperti penjelasan di slide berikutnya. Baik, ini dia penjelasan probabilitas kejadian. Baik, skala probabilitas. Kita berbicara probabilitas ya. Di sini ada 5. Yang pertama ada 5 sangat pasti. Nilai 5 itu sangat pasti atau hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan atau terjadi setiap tahun. Ini yang kedua ada nilai 4, hampir pasti, di mana 75 sampai 100% tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Yang ketiga ada nilai 3, mungkin, yaitu berdampak mungkin. Seperti 50 sampai 75% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun. Mohon maaf yang kedua tadi nilai 4 itu 10 tahun mendatang ya. Yang keempat ada nilai 2, kemungkinan kecil. Jadi itu dampak kejadian itu kemungkinan kecil ya, 20 sampai 50% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Yang kelima ada nilai 1 di mana tidak pasti. Jadi itu di suatu wilayah itu kejadian itu tidak pasti ya, tidak mungkin lah. 1 sampai 20%.
terjadi tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Baik, kita slide selanjutnya. Dampak kejadian. Di mana dampak kejadian ini ada kerugian yang ditimbulkan. Yang pertama ada nilai 5 sangat parah, berarti hampir pastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total. Yang kedua ada nilai 4 itu parah, seperti 50-75% wilayah hancur dan lumpuh. Yang ketiga ada nilai 3 atau poin 3 cukup parah, di mana 10-50% wilayah yang terkena musibah atau gempa bumi wilayah hancur 10-50%. Yang keempat ada nilai 2 ringan, di mana kurang dari 10% wilayah yang terkena. Yang terakhir ada nilai 1 tidak parah sama sekali, berarti bencananya sangat biasa saja. Baik, yang selanjutnya ada kerentanan. Kerentanan ini di sini dibagi menjadi ada poin-poinnya 5 poin. Yang pertama itu melengkapi dengan data demografi seperti jumlah penduduk, jumlah kelompok rentan, bayi, balita, lansia, ibu hamil. Yang kedua ada gambaran kondisi sarana dan prasarana kesehatan seperti ketersediaan rumah sakit, puskesmas terdekat, jarak dari lokasi rawan bencana. Yang ketiga ada sistem transportasi dan telekomunikasi, seperti akses jalan, sarana angkutan untuk korban bencana, jaringan komunikasi, dan lain-lain. Yang keempat ada ketersediaan ketenagaan kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, fisioterapi tentunya, dan lain-lain ya. Yang terakhir ada status sosial ekonomi penduduk seperti status sosial bawah, menengah, atas, dan lain-lain, mata pencarian utama apa. Gitu. Selanjutnya ada kemampuan, di mana ada 3 poin di sini yang saya akan bacakan pada kesempatan ini. Yang pertama ada kebijakan, seperti telah ada atau tidaknya kebijakan, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah setempat, protap, dan lain-lain. Seperti tentang penanggulangan bencana. Baik, yang kedua ada kesiapsiagaan, seperti telah ada atau tidaknya sistem peringatan dini, simulasi bencana, sosialisasi titik kumpul, penyediaan dana darurat, dan lain-lain. Yang ketiga ada peran serta masyarakat seperti meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bencana. Selanjutnya, baik, di sini untuk SL1 sudah habis. Sekarang untuk SL2 di mana topiknya manajemen evakuasi korban massal. Baik, dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama ada korban massal seperti mati, luka, dan sakit. Yang kedua panik, bingung, depresi, dan neurosis. Yang ketiga ada diskoordinasi. Yang keempat ada rusaknya sarana kesehatan. Yang kelima ada lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin. Yang keenam ada konsentrasi massa atau pengungsi. Yang selanjutnya ada yang ketujuh ya, masalah pangan dan gizi. Yang ke-8 ada masalah air bersih. Yang ke-9 ada masalah sanitasi lingkungan. Yang ke-10 ada penyakit menular meningkat seperti flu. Ya kan, itu kan sangat menular ya bagi manusia. Yang selanjutnya ada kelengkapan SDM kesehatan. Yang terakhir ada timbulnya post traumatic stress. Jadi setiap bencana itu pasti ada gimana ya, seperti anak-anak yang trauma seperti runtuhan, ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, ya gitu-gitu ya. Selanjutnya ada definisi CAC, di mana suatu sistem untuk melakukan pemilihan penderita atau korban berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban
dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Ya, baik, di sini itu diseleksi ya penderita berdasarkan problemnya yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Baik, di sini tuh kita memilih yang harus diprioritaskan mana dulu ya. Seperti itu, seperti ibu hamil ya, nanti mungkin ada saya jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya ada gangguan yang ada pada penderita. Seleksi ya, ini ya. Seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC, ABC, ABC tanpa melihat sarana yang ada. A itu airway, yang B itu breathing, yang C adalah circulation. Jumlah selanjutnya adalah jumlah penderita. Seleksi berdasarkan berat, ringan, keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu, sarana dan tenaga yang ada. Kemudian memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Baik, selanjutnya ada tujuan triase. Yang pertama, mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ada transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, ada penentuan prioritas akan menekan. Yang pertama ada morbiditas, yang kedua ada mortalitas, yang ketiga ada kecacatan. Baik, selanjutnya ada dasar-dasar triase. Yang pertama adalah jumlah yang cedera. Kita menjumlahkan dulu beberapa orang cedera. Lalu ada derajat cedera, seberapakah parah cederanya korban tersebut. Yang ketiga ada kemungkinan bertahan hidup. Kita lihat bagaimana kondisi pasien saat itu masih memungkinkankah untuk bertahan hidup atau enggak ya. Yang terakhir ada sarana dan kemampuan atau sumber daya. Selanjutnya saya jelaskan yang dilakukan pada triase. Yang pertama itu penilaian tanda vital dan kondisi. Jadi kita menilai tanda vitalnya dulu dan kondisinya seperti apa. Lalu yang kedua itu korban bencana. Yang ketiga ada penilaian harapan hidup. Jadi kita melihat dari pasiennya seberapa parahkah cedera yang dia alami ya. Yang keempat ada penilaian tindakan yang diperlukan. Jadi apakah tindakan yang kita perlu lakukan saat itu? Ya. Apa yang kita harus menelpon orang atau memanggil bantuan dan lain-lain lah. Yang selanjutnya ada penilaian kemampuan medis dan yang selanjutnya juga ada prioritas penanganan definitif. Yang terakhir adalah pemberian label. Lalu di sini ada metode STAR, Simple Triage, dan Rapid Treatment. Yang kedua ada Primary Survey, ABC atau CAB yang saya sebutkan tadi, Airway, Breathing, dan Circulation. Baik, yang terakhir ada algoritma dan sistem tapping atau pengkodean. Lalu di sini ada kebijakan. Kebijakan itu kebutuhan medis, derajat cedera, harapan hidup, dan sumber daya. Yang kedua ada triase dulu sebelum tindakan. Yang ketiga ada waktu terbatas, usahakan jangan lebih dari 60 detik tiap pasien. Yang keempat, tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan. Lalu selanjutnya ada klarifikasi triase. Di mana hitam prioritas 4, korban luka sangat berat atau tidak bisa diselamatkan, kategori meninggal. Merah prioritas 1, di mana luka berat, pasien mengalami luka berat gangguan CAB atau ABC, mengancam nyawa, harapan hidup ada. Tetapi harapan hidupnya itu ada. Ini harus ditangani terlebih dahulu karena cedera yang dialami itu sangat berat ya, guys ya.
Lalu yang warna kuning, prioritas 2, di mana luka berat tidak mengancam nyawa. Jadi luka beratnya itu tidak mengancam jiwanya ya, tidak mengancam untuk seperti dia akan meninggal gitu ya. Jadi itu cuma mendesak saja. Sedangkan hijau, prioritas 3, di mana penderita luka ringan seperti lebam, luka lecet, kayak gitu ya, itu bisa ditunda untuk evakuasinya. Jadi dievaluasi dulu, apakah kita harus bawa ke rumah sakit atau enggak ya. Selanjutnya ada, ini adalah contoh labeling di mana triase ya. Ini sangat kecil gambarnya, boleh dilihat. Baik, di sini ada penjelasan untuk prioritas 1, kategori merah ya. Yang pertama ada mengancam jiwa atau fungsi vital. Masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan segera atau resusitasi. Yang kedua ada penanganan dan pemindahan bersifat segera. Yang ketiga ada dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Yang terakhir ada contoh obstruksi jalan nafas, kegawatan pernapasan, shock atau trauma parah, luka bakar dengan trauma inhalasi. Selanjutnya ada warna kuning, prioritas 2. Yang pertama di sini ada potensial mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani atau evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Biasanya kondisi yang membutuhkan pembedahan seperti ini kan dikatakan pembedahan seperti lukanya ada masuk paku atau semacamnya gitu, jadi harus segera ditangani juga ya. Yang kedua ada penanganan yang penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat. Jangan terlambat. Baik, yang ketiga ada contoh trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia, trauma ekstremitas dan patah tulang dengan perdarahan yang terkontrol, trauma kepala tertutup, trauma mata dan luka bakar derajat sedang. Baik, yang selanjutnya ada kategori hijau di mana prioritas 3 itu penanganan seperti pelayanan biasa karena hanya luka-luka lecet saja ya. Yang kedua ada tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Yang terakhir ada contohnya seperti luka memar ya, yang saya katakan tadi lecet, fraktur simpel tertutup. Fraktur simpel tertutup ini di mana frakturnya seperti patah tapi tidak keluar dari kulit seperti itu. Lalu ada luka bakar yang ringan. Selanjutnya ada hitam. Prioritas 4. Yang pertama mengacu pada korban. Mohon maaf. Korban dengan trauma atau penyakit yang sangat serius sehingga kecil kemungkinan selamat atau meninggal saat datang. Yang kedua ada beberapa kasus prioritasnya lebih rendah untuk evakuasi atau penanganan. Selanjutnya ada contoh seperti mati batang otak dan penyakit terminal. Oke, itu saja penjelasan dari prioritas warna. Baik, selanjutnya ada start atau simple triage and rapid treatment. Baik, nilai 0 itu awal ya. 1 panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. 2, semua korban di tempat ini dapat kartu hijau. Nilai pertama itu airway, penderita terdekat masih bernafas atau tidak. Yang pertama itu tidak bernafas, buka airway. Yang kedua tetap tidak bernafas, itu berarti hitam atau udah meninggal ya. Yang ketiga ada bila kembali bernafas itu merah, itu harus diprioritaskan. Prioritaskan lebih awal ya. Yang selanjutnya ada bernafas spontan tahap berikutnya. Lalu nilai 2 itu breathing. Yang pertama napas spontan 30 kali per menit
berarti merah, kategori merah, itu kurang dari ya. Lebih dari 30 menit itu ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada masih ini ya, masih yang tadi itu nilai 3 sirkulasi. Pertama ada capillary refill. 2 detik merah, lebih dari 2 detik itu tahap berikutnya. Pencahayaan gelap, capillary refill sulit dinilai, periksa arteri radialis. Tidak teraba itu merah, teraba tahap berikutnya. Selanjutnya ada nilai 4, kesadaran. Pertama itu tidak dapat mengikuti perintah, itu berarti merah ya. Yang kedua ada dapat mengikuti perintah, berarti kuning. Selanjutnya ada, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ini juga boleh dilihat gambarnya. Itu yang ini sudah meninggal ya. Merah itu harus diprioritaskan, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Selanjutnya kuning, dan yang paling rendah itu cederanya adalah hijau seperti tadi yang saya jelaskan. Ini adalah label dan identifikasi. Identifikasi prioritas, cara yang lebih mudah dan tidak memungkinkan mengecoh perawat untuk labeling. Yang ini itu adalah nilai ya, di mana nilai itu seperti dia matanya spontan nilai 4, misalnya 4, di sini orientasi 5, terus misalnya locally base-nya itu 5 ya, berapa totalnya ditotalkan, lalu lihat di sini. Lihat di sini misalnya nilai 12, berarti harus priority 3, itu masih rendah ya. Misal nilai 11 itu nilainya prioritasnya itu 2, kuning, itu yang rendah. Ketika 10 itu harus diprioritaskan yang paling utama ya. Baik, SL kedua udah habis, selanjutnya ada SL3, di mana topiknya itu proses fisioterapi pada kelompok rentan. Definisi kelompok rentan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 2007, Pasal 55 Ayat 2, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya pada saat bencana terjadi menjadi beresiko lebih besar, meliputi bayi, balita, dan anak-anak atau ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat atau disabilitas, dan orang lanjut usia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Jadi untuk kelompok-kelompok rentan ini kita harus prioritaskan terlebih dahulu sebelum orang-orang yang sehat walafiat ya, seperti kita yang alhamdulillah nggak disabilitas. Lalu di sini fisioterapi, peran fisioterapi itu dapat menjadi tim medis atau assessor, evakuator, emergency medical team, first aid team. Untuk kelompok rentan balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat atau disabilitas, dan orang-orang lanjut usia, maka yang harus diperhatikan di sini adalah bagian fisioterapi mampu mengetahui sasaran dan apa saja informasi dan bantuan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, baik pra, saat, dan pasca bencana terjadi. Selanjutnya ada tahapan manajemen bencana. Pra bencana seperti kesiagaan dan peringatan dini. Saat bencana, tanggap darurat. Pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini penjelasannya. Pra bencana. Pertama ada kesiagaan.
memberikan tindakan promotif dan preventif, yaitu memberikan edukasi berupa cara tentang menyelamatkan diri dari bencana semisal gempa dengan cara berlindung di bawah meja, keluar rumah, mencari tanah lapang agar tidak tertimpa bangunan dan lain-lain. Jadi tanah lapang yang disebut ini seperti tanah kosong ya, nggak ada pepohonan, nggak ada seperti lapangan bola gitu. Yang kedua ada peringatan dini. Langkah yang diambil untuk persiapan sebelum bencana terjadi seperti mempersiapkan surat-surat atau kebutuhannya yang penting dan mengamankannya agar mudah dibawa saat terjadi bencana. Yang terakhir ada mitigasi bencana. Serangkaian upaya pelatihan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Selanjutnya ada saat bencana. Saat bencana itu harus tanggap darurat ya. Tanggap darurat. Tanggap darurat ini serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan untuk meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Sarana dan prasarana. Selanjutnya ada pasca bencana, rehabilitas. Itu pemulihan daerah bencana, prasarana dan sarana atau sarana dan prasarana umum. Bantuan perbaikan rumah, sosial psikologis, pelayanan kesehatan, keamanan, dan ketertiban sebagai fisioterapi yang dapat dilakukan memulihkan fungsi gerak pada korban yang mengalami gangguan saat terkena bencana seperti shock. Kita bisa untuk maksudnya seperti terapi-terapinya, bagaimana yang harus kita lakukan. Terus kita bisa mensosialisasikan pada anak-anak agar mereka tidak terlalu trauma pada saat bencana itu. Kan misalnya gempa bumi seperti di Palu itu kemarin UNISA memutuskan para mahasiswa ke Palu untuk gimana ya, untuk mensosialisasikan tentang bencana dan apa ya katanya itu ya, dan menghibur anak-anak agar tidak terlalu takut terhadap bencananya. Lalu ada rekonstruksi. Rekonstruksi ini yang pertama ada pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua adalah proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana serta peran semua anggota masyarakat. Baik, itulah yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.